Hello, hello. Hai bro, hai sis, how are you? Apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi sama saya Irakania di podcast Experimental Malam Minggu sama Bubu. Nah, kalau ini sih malam minggu sama Bubu beneran. Karena emang hari ini hari ke-26 dari 30 hari bersuara bareng The Podcaster Indonesia. Apakah itu The Podcaster Indonesia? Komunitas podcast terbesar se-Indonesia. Nah, karena hari ini malam minggu dan juga topiknya adalah kemenangan, jadi saya mau cerita tentang kemenangan. Satu kata-kata yang selalu terngiang-ngiang dan teringat kalau disuruh cerita tentang kemenangan itu adalah kata-kata winner never quits, quitters never win. Quotes Pinterest bener ya. Nah itu sih yang kata-kata yang selalu saya ingat nih. Tapi saya dapatnya bukan dari Pinterest sih, tapi saya dapat kata-kata ini dari acara training. Jadi ceritanya suatu hari setelah sekitar 2 tahunan saya berhenti kerja karena melahirkan anak kedua, saya pengen banget tuh kerja. Jadi ya itu, terus akhirnya ya gitu deh diajakin jadi agen asuransi gitu. Terus akhirnya kan training tuh, habis training itu ya itu deh kata-kata yang sering diucapkan setiap pagi, winner never quits, quitters never win gitu ya. Terus akhirnya ya sesudah selesai training itu saya nggak jadi gitu jadi agentnya, saya nggak batal gitu karena ya kenapa, karena ya kayak kurang merasa cocok aja gitu di bidang itu ya. Terus ya jadinya I'm the quitters dong ya kan. Ya itulah, apa-apa sih, yang namanya juga hidup kan, ada belajarnya kan ya kan, makanya ada belajarnya dari kekalahan, ada yang belajarnya dari pengalaman, dan ada juga yang belajarnya dari kemenangan gitu kan ya kan. Terus ya karena mau kemenangan atau kekalahan sebenarnya kan itu jadi ajang belajar ya, kalau menurut saya sih gitu ya. Karena itu mau kemenangan atau kekalahan itu kan jadi awal dari segalanya ya kan. Contohnya aja kalau kita lihat acara pemilihan idol kontes nyanyi gitu ya, kan perjuangannya berat banget tuh, mulai dari antrinya panjang banget lama gitu kan, terus butuh kesabaran dan mental yang gila banget gitu kan. Bayangin aja udah antri segitu banyak, ditambah nervous, ditambah minder juga mungkin ngeliat sesama peserta ya kan. Udah gitu kan waktu pertama kali audisi itu kan di depan juri juga kan harus siap-siap mental kan, karena bisa kepilih bisa enggak, atau ya mungkin malah ada yang beruntung dapat golden ticket. Nah, singkatnya semua itu kan ada perjuangannya ya. Nah, terus kalau udah jadi finalis itu udah masuk 2 besar, itu juga masih berjuang lagi kan ya untuk jadi juara gitu berjuangnya. Terus kalau udah menang ya itu juga malah jadi awal lagi untuk berjuang di belantika musik gitu kan, bener gak? Karena ya bisa bertahan bisa enggak gitu, dan balik lagi ke pribadi masing-masing kayaknya. Karena kemenangan yang didapat itu kan sebenarnya bukan akhir dari segalanya, tapi malah perjuangan baru gitu ya kan, ya dong. Ini sih berdasarkan pengamatan saya aja ya sebagai peminat musik dan netizen di dunia industri musik gitu ya. Karena nggak semua, saya perhatiin nggak semua juara satu dari kontes vokal ini jadi juara atau tetap jadi juara di belantika musik gitu. Malah ada yang akhirnya tenggelam dan malah nggak jadi apa-apa gitu. Ya mungkin ini ada juga yang disebabkannya kalau saya lihat nih ya, infotainment banget ya. Kalau saya lihat sih karena ada yang disebabkan karena attitude-nya sendiri gitu, ada juga yang sebabnya karena kisruh ini itu ya, masalah di manajemen, terus ada juga yang mungkin kayaknya belum siap mental jadi artis ya. Jadi ya balik lagi ke pribadinya atau bagaimana cara menanggapi kemenangan itu ya kan. Ada juga ya faktor keberuntungan mungkin yang belum berpihak gitu ya. Dan kadang-kadang kalau saya perhatiin malah runner up-nya itu yang lebih maju ya di industri karir musik gitu. Makanya kan jadi kemenangan juara ya bukan akhir segalanya, tapi
justru awal perjuangan baru. Makanya kemenangan kayaknya bukan sesuatu yang harus disombongkan atau dibanggakan berlebihan gitu, tapi ya harus jadi pertanda untuk apa ya, seperti padi gitu kan, makin berisi makin jagoan, makin merunduk, alias nggak boleh sombong dan harus tetap menginjak bumi gitu kali ya. Menurut saya sebagai pengamat musik, pemirsa dan penikmat musik gitu ya. Nggak tahu deh, kayak menurut saya sih begitu ya, nggak tahu ya kalau kata juri-juri yang lain gimana Mas Anang. Ya kalau menurut saya sih gitu nggak. Ayo udah nanti jadi itu lagi ngomongin infotainment lagi ya. Ya wes ya udah, see you tomorrow ya. Selamat berjuang untuk semuanya, semoga kita selalu menang untuk melawan COVID-19 ini. Jangan lupa protokol kesehatan, stay happy, stay healthy, tetap kreatif, maju terus, pantang mundur ya. See you tomorrow.